Hi again everyone, welcome back again di altcoins update. Guys, saya mau ngecek ya untuk beberapa altcoins yang di request dari previous video update, Bitcoin, Ethereum, dan Celestia. The first comment itu datang dari Parian Prayudi dengan requestnya berupa Gala. Ya, apakah sudah clear market structure shift di time frame daily-nya? And then yang kedua, saya akan review Ethena. Ini dari supporter ya di YouTube ya, teman-teman sekalian ya, udah member 10 bulan. Thank you. So, ya, dua token itu kan kita review teman-teman sekalian. First, start dari Gala atau Gala ya, teman-teman sekalian. Jadi kalau Gala, waktu saya buka ya price actionnya tadi waktu saya cek apa istilahnya analisisnya, rupanya saya pernah review itu pada saat lagi live streaming pada tanggal ini tanggal berapa ya teman-teman ya, coba kita cek dulu just to make sure. Nah ini ya 9 September, ada banyak waktu itu kita discuss ya docs, kemudian Bitcoin, ini analisisnya Bitcoin waktu before the push, kemudian ada Cardano waktu itu kita bahas waktu harga masih di Fibonacci 0,79%. Dan ada satu yang kita review, yaitu Gala, teman-teman. Dan Gala pada saat itu reviewnya sebenarnya cukup sederhana ya. Kita ngelihat dia mengalami retracement. Jadi jatuhnya di situ ada retest terhadap fair value gap dan retest terhadap fresh order block. Which is kalau kita lihat posisinya saat ini, ya Gala respecting that area ya dengan cukup baik sekali. At least kalau dari waktu itu kita lihat ini kan berarti udah terbentuk dua candle. Ya, ini ada dua candle ya di fair value gap. Sorry guys, disambut dengan candle bullish, dibalas dengan candle bearish. After that, kita bisa lihat teman-teman, itu artinya waktu kita review tuh posisi di sini. Dan so far Gala udah up around 82% sejak saat itu. Ya saya nggak tahu waktu itu saya ngomongnya apa, saya nggak mau terlalu overclaim juga, tapi yang pasti analisisnya tujuannya di sini adalah untuk teman-teman bisa belajar. Ya, artinya next time kalian ngelihat Gala punya setup yang sama, kalian bukan Gala ya, tapi next time kalian lihat altcoins punya setup yang sama, kalian bisa manfaatin. Ya, saya mungkin review sedikit analisisnya. Jadi sederhananya gini, kamu bisa lihat dia create lower low, ini artinya high point ini valid untuk digunakan, dan technically dari weekly perspektif kita udah create higher high, artinya ini reversalnya teman-teman. Saat dia mengalami reversal, harga terus kemudian mengalami koreksi sampai menghajar internal low-nya, tapi tidak external low-nya. Jadi primary low-nya di sini, primary high-nya di sini. Lalu harganya dihajar turun ke bawah sampai apa? Sampai dia testing ke area order block yang bisa dibilang responsible untuk pergerakan Gala bisa bertahan di atas level tersebut. And at the same time, kita bisa tandain area ini sebagai fair value gap. Which means ya itu yang saya marking pada saat itu. Dan kalau teman-teman menggunakan kesempatan itu dengan baik, artinya Anda udah up ya dari pembelian pada saat itu. Dan saya nggak tahu juga kan istilahnya ada orang yang beli, ada yang tidak ya. Karena ini sebenarnya tujuannya kan hanya melengkapi analisa yang teman-teman lakukan. Ya saya sih berharapnya seperti itu. Jadi tidak dijadikan sebagai acuan yang paling utama untuk teman-teman pengambilan keputusan. Ya saya nggak ada bilang kayak ini rekomendasiin untuk beli ya. Enggak teman-teman. Jadi harap dimengerti sampai di tahap ini dulu. Nah, kemudian kalau kita cek ini internalnya, saya pernah ada review ya, posisinya di sini sebenarnya secara sederhana membentuk inverted head and shoulders. So you have a breakout on inverted head and shoulders, a retest on the previous order block, and reaction atau strong reaction yang mampu membuat dia akhirnya mengalami reversal. Jadi kalau Parian Prayudi tadi ada tanya ke saya, ini udah mengalami market structure shift belum di daily? Yes, exactly. Ya, ini sudah. Ya, dan ini sangat strong. I mean, kalau kita lihat prosesnya, yang saya suka itu adalah kita melalui yang namanya proses liquidity sweep. Jadi setelah dia mengambil low point ini, bayangin ya, ini prosesnya kan dia menciptakan higher high, higher low. Lalu orang pikir, wah ini kayaknya double top nih, which means mereka selling ya si Gala itu, tapi kemudian dibalas dengan pembelian yang sangat agresif, membuat Gala akhirnya rally dengan amat sangat impulsif. Dan ini powerful
cukup powerful ya teman-teman sekalian. Akhirnya Gala secara struktur saat ini udah dalam keadaan bullish. Nah teman-teman, kalau misalkan Anda masih bertanya, jadi oke nggak sih untuk dibeli gitu ya? Kalau misalkan ngomongnya kayak gitu sih, perspektif weekly ya, ini andai kata teman-teman mau membeli. Oke, sekali lagi saya bukan merekomendasikan, tapi saya kasih bayangan aja teman-teman. Misalkan ya, kayaknya masih oke lah ya untuk gue membeli nih Gala gitu loh kan. Opportunity-nya misalnya masih gede gitu ya, up to 200%, bahkan kalau sampai ATH biasanya kan sangat confident gitu ya, kayak meyakini ini bisa kenceng banget nih rally-an bla 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 gitu. Saya nggak tahu apakah dia bisa sampai sejauh itu, tapi kalau misalnya teman-teman punya planning, here's the thing guys, ini tuh adalah batasan risiko yang menurut saya bisa ditoleransi ya, atau harus bisa ditoleransi. Baru kemudian apa? Kita ngomong batasan atau potential profitnya ya, return yang dihasilkan potentially ya at least sejauh ini dulu aja gitu. Oke, ini dulu pertimbangannya teman-teman. Artinya ke bawah downside risk-nya adalah 38-37%, upside risk-nya upside return atau ya potential return of investment-nya bisa sampai 243%. Bisa nggak lebih tinggi dari itu? Ya tentu saja, tergantung nanti high market di build-nya kayak gimana. Tapi yang pasti Gala itu bukan token yang ya bisa dibilang token yang lumayan oke untuk seukuran gaming ya kan, dan dia juga baru lahir tuh 2021. Itu artinya dia baru ngerasain itu di ending daripada bull cycle di 2021. Kemudian ya ikutan bear marketnya. Nah waktu Maret kemarin dia rally sukses ya, menciptakan higher high yang menurut saya inilah menjadi titik konfirmasinya daripada si Gala itu ya. Baru kemudian kita ngelihat dia mengalami retracement, proses yang tadi saya sebutkan, dan akhirnya si Gala terkonfirmasi ya mengalami breakout juga pada perspektif time frame daily atas previous high point-nya. Maka teman-teman sekalian, kalau misalkan ada planning gitu ya, ya ibaratnya kamu bisa menandai area ini sebagai entry point yang ideal. Kenapa? Karena ya technically di situ kita mengatakan ini adalah bagian dari retestnya. Ya kira-kira kayak gini gitu ya teman-teman sekalian ya, tuh. Kira-kira kayak gini. Ini kalau misalkan dari chart linear kadang-kadang kelihatannya begini ya. Tapi kalau kita lihat dari chart logarithmic ya kayak terkesannya biasa aja gitu. Tapi kalau lihat chart yang tidak logarithmic tuh kesannya kayak wow banget gitu ya. Nah ini satu pertimbangan aja sih teman-teman sekalian ya untuk dilihat. Kenapa kalau weekly perspektif saya pakainya chart yang logarithmic supaya teman-teman bisa lihat the whole story. Karena kalau kita ngelihat dari chart yang linear ya Anda bingung gitu ya, harga turun kencang, naik, turun lagi, naik, turun lagi, naik. Tapi kita nggak dapat konteksnya tuh, kayak ini liquidity sweep-nya, ininya ya. Walaupun bisa kita analisis seperti itu, tapi kalau buat saya pribadi, saya lebih nyaman menambahkan chart yang logarithmic. Jadi saya bisa lihat strukturnya dengan lebih jelas lagi. Maka berbicara soal kondisi yang tadi, ya ini risk to reward namanya teman-teman sekalian. Ya, I mean, ya you can expect Gala untuk mengalami retracement dulu before dia push lagi ke harga lebih tinggi. Ya itu harapannya, tapi apakah akan dikasih kita nggak tahu teman-teman. Yang pasti EMA 21 belum dites. Kemudian kalau kita lihat dari perspektif weekly, ini MACD-nya sudah mulai cross up ya, artinya sudah mulai positif, dan paling stokastik ya, udah mentok di pojok gitu ya. Ini udah mulai naik udah mentok gitu. I mean, nanti kalau cooling down ya that's the opportunity untuk teman-teman memanfaatkan. Tapi Vin, kalau misalnya nggak kebagian gimana? Ya udah teman-teman, harus tahu ada yang namanya rezeki. Ya, kalau kata Koryo Gunawan kan koin boleh sama rezeki tapi bisa beda gitu. Bisa aja ada yang udah masuk tapi ada yang belum masuk, dan mencari entry point terbaik. Intinya kuncinya menurut saya cuma satu, risk management aja. Artinya kalau teman-teman memang mau masuk, ya harus ada pertimbangan resikonya, dan Anda harus cari tahu juga kira-kira batasan resiko yang kamu bisa cover itu berapa, kira-kira begitu. Ya, so for ya Gala, kalau kembali lagi ke awal gitu ya, kembali lagi ke paling awal, secara keseluruhan, ya saya bisa katakan kalau Gala ini memang technically sudah dalam keadaan yang relatif positif ya. Udah tinggal di follow up aja. Kalau misalkan udah ada barang ya udah mantep, berarti tinggal dilihat aja nanti prosesnya step by stepnya seperti apa. Dan pastikan kalau misalnya teman-teman punya skill ya di dalam
melakukan technical analysis, manfaatin aja ya. Di lower time frame juga saya rasa bisa dimanfaatkan. Toh kalau teman-teman perhatiin di sini secara struktur bullish gitu kan. Dari sisi perspektif 1 jamnya juga sama, strukturnya juga sama dalam keadaan bullish gitu. I mean this can be considered as a liquidity sweep, tapi inducement at the same time, itu artinya ini low point yang baru ya kan. Terus harga naik inside bar, naik akhirnya pullback gitu kan, naik pullback, naik akhirnya dia pullback lagi. Nah ini kalau misalnya secara struktur ya teman-teman, ini kita berbicara internal ya, teman-teman bisa lebih memahami. Saya kasih breakdownnya tipis saja. Nah kira-kira begini, ini create higher high, kemudian ini adalah internal low-nya. Nah ini ambigu nih, antara udah di break atau belum ya. Tapi kalaupun sudah, bisa dikatakan dengan inducement. Itu artinya teman-teman bisa pakai Fibonacci retracement dari bawah ke atas untuk menentukan area discountnya. Yang artinya the best area untuk discount, ini konteks trading di misalkan di futures market, atau kita mau trading di spot tapi untuk cari yang area-area ideal ya ini 0,79% yang kebetulan confluence dengan previous OB yang juga mengalami liquidity sweep. Jadi itu ada powernya, kira-kira begitu ya. Semoga jelas varian Prayudi yang saya coba untuk sampaikan di sini. Semoga dapat setup yang ideal juga. Nah berikutnya Ethena ya, saya coba untuk mampir dulu teman-teman. Saya mau ngecek dulu ya, kapan terakhir kali saya ada bahas soal Ethena di grup Telegram. Oke, I think ya ini nih ya teman-teman sekalian ya, ini saya harus ngecek si videonya ya supaya memastikan. Pada 27 September kita baru melihat Ethena finally sukses mengalami breakout atas trendline. Maka kalau kita lihat sekilas, harusnya idenya SNR ini di reject, atau kalau misalnya ada koreksi dari SNR itu, maka itu bisa berpotensi menjadi ibaratnya kayak higher low atau potentially higher low. Dan kalau misalkan acuannya berdasarkan Elliott Wave Theory, jadi kalau teman-teman cek ya Elliott Wave Theory, kira-kira begini ya, I believe di chart tersebut itu artinya kita baru di tahap yang pertama menuju ke potensi yang wave 2-nya. Makanya kalau ada orang ngelihat ya posisinya kayak begini, ini tuh ada kecenderungan nantinya bisa membentuk yang namanya inverted head and shoulders kalau benar terrealisasi. Dan yang request Irfan Setiawan pada tanggal 27 September dan pada saat live streaming ya. Saya mau lihat juga nih waktu itu live streaming kita bahasnya apa aja ya. Nah, udah lama kan, jadi nggak bahas kayak gitu ya. Others Dominance, kemudian Ethena, kemudian ada Bong. Wow ya, Bong I believe already running nih, karena di situ kita ngelihatnya ngebentuk falling wedge. Kemudian ada Manta yang ngebentuk smiley pattern. Lalu ada Dox yang juga sama-sama terbentuk falling wedge pattern. Harusnya ini bakal bisa cenderung positif ya. Saya jadi penasaran, pengen ngelihat dulu ya. Coba kita mampir ngelihat Dox. Ya, pada saat itu September masih jauh ya. Artinya dia masih turun lagi. Baru ini nih kita ngelihat ada possibility dia bisa reversal nih. Supposed to be a good opportunity ya teman-teman. Actually kalau kita lihat sekilas. Alright, and kita mampir dulu ke mungkin ke Bong kali ya. Kita coba lihat Bong USDT. Wah, kalau ini udah no comment deh ya. Udah naik banget. Oh, waktu itu pakai Gate.io guys. Coba kita lihat ya, Bong USDT Gate.io. Ah, ini dia nih. Nah, itu dia tuh. Tertahan di Fibonacci 0,79, kemudian dia mantul naik and boom, rally. Ya, kadang-kadang kalau ngeliat begini ya, saya yang bantu update-nya, tapi saya sendiri nggak masuk teman-teman. Sedih juga ya. Oke. Sesuai janji ya, kita bahas Ethena-nya. Coba kita lihat Ethena-nya, mudah-mudahan. Wow. Oke. Looks like I'm missing out on Ethena ya. Ini kalau ada tanda-tanda begini nih, berarti saya pernah bahas di Discord nih. Let me check for a moment ya teman-teman sekalian. Just to make sure. Waduh, kalau beneran sih udah jalan berarti ya Ethena ya. Wah, oke nih saya udah pernah bahas nih. Damn. Oke, ya. Oke, maybe next time ya teman-teman sekalian ya. Berarti mudah-mudahan semoga ada yang berikutnya. Setup yang perform dengan cukup baik. Jadi kalau kita lihat analisisnya based on di sini detail live streaming, I believe retracement-nya dapat.
inverted head and shoulders-nya juga dapat, breakout dari neckline-nya dapat, di follow up dengan falling wedge. Abis itu dia rally. Of course, kalau sampai di sini itu artinya Ethena udah relatif bullish. Oke, saya bakal pakai chart kosong ya biar lebih enak teman-teman sekalian. Ya, I'm gonna take this one ya. Jadi kita cek di sini on the weekly perspective, Ethena technically udah sukses ya menciptakan higher high dan perform dengan cukup baik. Ya, Ethena yang sebelumnya mungkin sempat bikin orang galau, akhirnya udah mulai ngasih performance yang cukup ideal. Di sini ada high point technically di 0,5130-an dan dia sudah cukup baik ya di breakout dengan kondisi yang cukup impulsif, dan saya rasa kalau dia bisa survive, dia bertahan di atas level itu atau dia create base gitu ya, udah cukup oke sih. Ya, paling tinggal pertimbangannya next target supposed to be here, which is ini yang jadi resistance-nya juga. Habis itu udah tambahin lagi di atasnya ya. Ini memang garis-garisnya kelihatan cukup rapi ya, karena kita ngelihat secara proses memang dia membentuk sebuah struktur support di situ. Ketahan, baru setelah dibanting dia bisa turun sejauh ini. Jadi kalau misalnya di sini menghadirkan selling pressure atau bahkan si Ethena bisa turun sampai 0,35, itu nggak ada masalah sih buat saya. Saya berpikir ini malah bisa untuk potensi higher low-nya kembali. Jadi kalau teman-teman ngelihat di Ethena saat ini dengan posisinya yang di perspektif daily sudah berhasil breakout dari resistance itu, maka kalau kita lihat sekarang ini kita bisa simpulkan bahwa kita sedang dalam kondisi koreksinya gitu ya. Jadi kalau kita cek dari perspektif time frame yang lebih kecil, coba kita ambil kesimpulan di perspektif time frame 4 jam. Oke, so here we go guys. Price action-nya jelas banget, dia still bullish right here. Price goes up, pullback. Oke, ini ada pullback teman-teman. Habis itu dia break lagi. Kalau dia naik lagi, pullback. Dia break lagi. Ya, dia naik lagi. Habis itu dia retracement. Kenapa? Karena ini berhasil mensikat internal low-nya. Jadi jatuhnya kita bisa ambil kesimpulan kalau itu adalah bagian dari retracement-nya. Dan semenjak itu kita belum menciptakan higher high yang baru. Nah, ini kita bisa ambil kesimpulan ini adalah high point yang penting buat posisinya si Ethena. Habis itu pergerakan lower time frame ya. Kita bisa lihat di sini ada potensi dia ngebentuk semacam falling wedge, ada potensi dia ngebentuk semacam rectangle aja, atau dia konsolidasi doang. Ya pada intinya overall dia masih bullish. In case Ethena ngasih kamu pullback sampai sini, ini bisa jadi pertimbangan untuk entry by futures market atau untuk trading di spot jangka pendek. Ya, bukan untuk jangka menengah, jangka panjang. Karena kalau jangka panjang, technically harga udah cenderung di tengah-tengah. Kalau sebelumnya kamu beli waktu dia di bawah, atau pada saat dia lagi retestnya, mungkin pada saat itu ya, kita lihat harga kecenderungan berada pada kisaran 0,36 ya, waktu kita review, itu masih dikasih diskon loh, up to $0,25, baru kemudian dia rebound kembali. Nah, itu sebenarnya good area di sini ataupun di sini. Kalau sekarang dari range area-area tersebut, anggapannya udah up sekitar 128%. It's quite expensive kalau mau masuk sekarang. Jadi kalau buat trading doang konteksnya sih nggak ada masalah. Ya saya pikir ini ada peluang yang coba untuk ditawarkan dari perspektif time frame kecil. Dan karena masalahnya di sini ada satu pergerakan yang sangat impulse, ya udah ini nih bakal jadi kondisi konsolidasi yang sangat ambigu di dalam pergerakan internal daripada si swing besar itu. Ya ini ibaratnya dari bawah nih pung naik ke atas. Consolidate aja ya. Nggak naik, nggak turun. Dia di tengah-tengah doang, teman-teman sekalian. Nah, kalau kayak gitu, ada dua option. Kalau buat saya sih, antara saya nunggu dia nge-sweep liquidity yang ada di bawah, atau ya terjadi hal yang sama ya di atas, teman-teman. Biasanya kondisi ini baru bisa jadi booster untuk si koin atau aset tersebut pumping hard signifikan. Jadi dia harus ngambil liquidity yang tersedia setelah lama ada proses konsolidasi ini. Karena harga udah di atas, artinya mereka harus kendorin gas sebentar supaya bisa bikin orang panic selling. Ya kalau misalkan ada whales yang mau akumulasi, ya that's the proper timing buat mereka masuk. Ya kira-kira idenya seperti itu. Oke, so untuk Ethena overall still bullish. Semoga saja dia bisa survive bertahan di SNR dan bisa meneruskan rally-nya hingga menembus level 0,7 dan mengejar kembali ke level $1.
Itu kira-kira conclusionnya on Ethena. Alright, so for that two altcoin, semoga informasi yang saya sampaikan bisa membantu buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa kembali di update yang berikutnya untuk altcoins yang Anda request kembali di video ini. Nanti salah satu altcoins yang mungkin di-mention di dalam video ini akan saya posting di Telegram, analisis chartnya atau analisis price actionnya. Oke, so God bless to everyone. Have a nice day and see you guys again soon. Bye-bye guys.